Sudah selama 38 tahun, Abah Yadi bekerja sebagai pengrajin kursi dan jengkok. Kursi. Barang-barang hasil keterampilan tangannya itu dijualnya keliling dengan berjalan kaki memikul keranjang dari kampung ke kampung. Yadi melakoninya tanpa kenal lelah dan tak pernah mengeluh. Sampai belajar, sampai punya modal, sedikit-sedikit ya buka sendiri. Punya itu dikit-dikit punya modal. Terus bikin sendiri. Sampai sekarang. Kursi serta jengkok yang dihargai Rp35.000 dan Rp50.000 itu kerap kali masih ditawar oleh calon pembeli. Terkadang sampai tidak ada keuntungan yang didapat atau hanya sekedar balik modal saja. Kursi Pak. Apain harga? 35. 10.000 aja, Pak. Ya, nggak bakalan dapat 10.000. Masa masih basah, jadi bukan nempel-nempel lagi. Iya. Orang jelek dikasih 35. Iya. Ketika keliling berjualan kursi kayu sedang sepi pembeli, Abah Yadi berharap mendapat pemasukan dari pesanan pelanggan. Namun apesnya, Abah justru tertipu oleh sang pemesan. Ma, bade nyana pesenan. Iya, ambil aja. Tapi atau atas kasih bapak acisna. Kayak gitu. Dulu ya. Assalamualaikum. Ma, kursi ke mana? Sana tadi. Adi sana nggak gua abah. Abah. Ican. Kira di tempatnya? Tadi. Kayak dibikin atuh, Ican duit nama. Ican teteh duit teteh. Udah, iya pernah. Ya pernah katanya udah ke abah duitnya. Ditanyain ke Cima, nggak ada katanya udah ke abah katanya dikasihin duitnya. Iya yang lagi keliling istri saya yang istri abah yang ada di rumah kebetulan. Akibat kejadian itu, Abah pun rugi dengan 5 unit kursi yang lenyap begitu saja. Bagaimanapun, Abah Yadi tetap ikhlas. Ia yakin di balik kesulitan pasti ada hikmah di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya semua urusannya baik dan ini bukan untuk siapapun kecuali orang beriman. Jika sesuatu kebaikan, kebahagiaan menimpanya dan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika sesuatu yang merugikan menimpanya dan dia sabar, maka itu baik untuknya." Hadis riwayat Muslim. Tidak perlu banyak modal bagi Yadi untuk mendapatkan kayu sebagai bahan utama pembuatan kursi dan jengkok. Abah cukup mengumpulkan limbah kayu dari tempat-tempat bangunan di sekitar kampungnya. Kesulitannya ya kalau lagi nggak ada gitu, jadi susah nyari. Kalau lagi nggak ada yang ngebangun, kalau banyak kebangun baru gampang ngambil dari bekas bangunan. Sehari-hari, Abah Yadi menghabiskan waktunya dengan mengolah limbah kayu. Pertama, Abah memilah dulu kayu bekasnya. Limbah kayu yang cacat didempul untuk menutup lubangnya. Berikutnya, kayu diukur sesuai bagian-bagian kursi yang akan dibuat, mulai dari bagian kaki, pegangan, sandaran, serta alas kursi. Setelah diukur, kayu kemudian digergaji menurut ukuran, baru kemudian diserut. Usai diserut, kayu-kayu itu dibuat sambungan. Selanjutnya, tinggal dipasang membentuk kursi sampai jadi. Begitu juga dengan jengkok yang proses pembuatannya kurang lebih sama, hanya lebih sederhana. Semua kursi dan jengkok yang sudah jadi dicat lantas dijemur hingga kering. Kalau proses pembuatan ya kalau enak mah bahannya yang bagus gitu. Jangan yang mengutin. Kalau ngebobokan pakai mesin enak gitu. Jangan pakai manual. Ini mah kan pakai pahatnya manual. Kondisi penghasilan Yadi yang tidak bisa dipastikan sehari-harinya, sang istri Isu turut membantu mencari nafkah dengan berjualan es lilin keliling.
Sesekali ditemani cucunya, Isu berjalan kaki menjajakan es lilin buatannya sendiri. Es lilin warna-warni itu dijual dengan harga murah meriah, hanya Rp1.000. Juga keluarga mah banyak, cucu, anak. Kalau nggak itu mah nggak sekolah. Kalau nggak punya duit mah nggak sekolah. Cucu, anak juga. Diam aja dulu. Udah gimana tuh? Iya, enggak. Kalau nggak ada beras, udah aja minum. Nah, ini kasih lembek banget, nggak bisa buat buka puasa, Mak. Nggak jadi belinya, Mak. Mak, ya, bayar. Kalau kelamaan keliling, esnya cair. Jadi nggak ada yang beli, karena nggak seger, udah nggak seger lagi. Ya, tantangan berjualan es lilin memang melawan panas. Isu pun mencari tempat untuk berteduh agar esnya tidak cepat mencair. Alhamdulillah, rezeki pun datang menghampiri. Neng, gladi es. Neng. Toyok atunya, yang dibuka puasa buat seger. 10-nya, Mak. Gerbong segernya, Mak. Turun ya, Mak. Laris manis, Mak. Yang pertama emang es mah rasanya enak. Terus pas juga buat buka puasa. Sekalian ngebantu perekonomian Mak juga. Seger. Udah langganan juga sih. Mak kadang pernah bilang nggak ada buat beli beras, terus kalau cucunya minta jajan emang nggak ada uang, kadang abahnya juga dagangannya kadang laku kadang enggak, kadang suka kasihan gitu liatnya gitu sama emak. Penghasilan yang diperoleh dari berdagang es lilin digunakan Isu untuk menambah pendapatan Abah. Setidaknya bisa menutupi kekurangan seandainya kursi Abah tidak ada yang laku. Jualan sepi, nggak ada pemasukan, gimana ya? Ya, cuma dapat harian dari ibu, jualan es paling sehari-hari. Paling banyak 10.000, paling gede gitu. Kalau nggak habis paling 5.000. Gimana ya, cukup-cukupin aja. Ada cucu, ada anak. Es lilin dagangan Isu terdiri dari bermacam varian rasa. Yang paling banyak digemari adalah rasa kelapa muda. Untuk membuat es lilin kelapa, Isu harus menyiapkan bahan-bahannya berupa kelapa muda, sirup, susu, dan gula. Ya itu apa kalau sultan teh kelapa suka nggak ada, kadang-kadang ada kelapa, kadang-kadang nggak ada. Jadi gimana gitu, susah cari kelapanya. Cara membuatnya, kelapa yang telah dikupas lalu dikerok dagingnya dan diletakkan dalam satu wadah. Ke dalam kerokan kelapa, Isu menuangkan air, sirup, dan susu secukupnya. Kemudian diaduk-aduk agar tercampur rata. Proses berikutnya tinggal memasukkan campuran kelapa muda ke plastik kecil. Ikat yang erat, lalu taruh dalam freezer hingga beku. Butuh waktu seharian untuk menunggu es lilin jadi dan siap dijual. Di bulan suci Ramadan, Abah Yadi tak hanya menyibukkan dirinya dengan mencari nafkah, tapi juga memperbanyak ibadah. Di bulan suci ini, Abah selalu menyisihkan sebagian penghasilan dari berjualan kursi dan cengkok untuk membuat takjil. Kudapan berbuka puasa, Abah berikan kepada yang tak sanggup membeli makanan berbuka. Masya Allah. Alhamdulillah. Buat buka, Alhamdulillah. ya minta sehat, semuanya. Ya rezeki saya lancar, usaha gitu, usaha lancar.